Yang saya hormati Ibu Lilis Ferguson, MPD, selaku Ibu dosen. Dan yang saya hormati kelompok kami yaitu terdiri dari Muhammad Farwazi, Edi Saputra, dan Ahmad Fizi. Oke, pada materi ini kita akan menjelaskan tentang perkembangan emosional dan moral peserta didik. Yang pertama, mengenai perkembangan emosi yang akan dijelaskan oleh Dr. Hafizi. Sepertinya saya persilahkan. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan emosi dan moral peserta didik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita itu mengetahui apa sih pengertian dari emosi itu terlebih dahulu. Nah, jadi perkembangan emosi itu merupakan suatu suasana batin atau suasana hati yang terbentuk dari perasaan yang sangat senang atau perasaan yang tidak suka terhadap sesuatu tersebut. Jadi dengan kata lain, perkembangan emosi itu tergantung dari suasana hati seseorang. Apabila hatinya itu sedang baik, maka emosinya itu juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisi hati atau batinnya itu sedang tidak baik atau lagi buruk, begitu pula dengan emosinya. Jadi emosi itu dipengaruhi oleh kondisi batinnya. Emosi itu juga merupakan perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas relatif tinggi, dan dari intensitas yang relatif tinggi tersebut akan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Jadi emosi itu disebabkan oleh suasana batin seseorang. Selanjutnya, emosi itu memiliki 4 ciri, di mana banyak pendapat dari para ahli psikologi, akan tetapi di presentasi kami ini kami hanya mencantumkan 4 dari ciri-ciri emosi saja. Yang pertama itu adalah pengalaman emosional bersifat pribadi atau subjektif. Jadi pengalaman emosional yang pertama ini adalah pengalaman itu yang sifatnya pribadi. Jadi antara individu lain dengan individu yang lain itu sifat emosinya itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara emosi, contohnya emosi Mas Edi dan emosi Mas Rozi ini sama. Karena emosi itu bersifatnya pribadi. Dan yang kedua adalah ada perubahan secara fisik. Maksud dari perubahan secara fisik ini adalah emosi itu mempengaruhi bagaimana sifat fisik seseorang. Contohnya, apabila seorang itu kondisi emosinya itu lagi baik, niscaya akan berakibat pada ekspresi wajah yang ceria, riang, atau mudah senyum. Begitu juga sebaliknya. Apabila emosi seorang itu lagi sedang buruk atau tidak baik, nanti itu ekspresi dari wajahnya itu bisa berupa cemberut, mudah marah, kusam, kusut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri dari emosi itu adalah diekspresikan dalam perilaku seperti takut, marah, sedih, dan bahagia. Yang terakhir adalah ciri-ciri dari emosi itu sebagai motif. Nah, yang dimaksud dari ciri emosi sebagai motif di sini itu adalah sebagai bentuk pengaplikasian dari emosi tersebut. Contohnya, misalnya Mas Rozi tidak suka dengan Mas Edi, niscaya nanti pengekspresian atau pengaplikasian dari emosi Karozi ke Mas Edi ini bisa berupa dari, kalau yang kasarnya bisa pemukulan atau menjauhi Mas Edi. Nah, sedangkan pengekspresian emosi yang sifatnya baik itu, misalnya Mas Edi suka kepada seseorang perempuan, jadi Mas Edi itu memberikan sesuatu kepada perempuan tersebut, bisa berupa bunga, buku, uang, jajan, atau sebagainya. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi.
Di sini di makalah kami di PPT. PPT kami ini kami mencantumkan hanya ada 7 faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sedangkan akan tapi menurut ahli-ahli lain itu bisa kurang, ada juga yang menuliskan lebih sedikit dari 7 faktor yang mempengaruhi. Langsung saja yang pertama itu adalah dengan bertambahnya usia. Jadi, semakin bertambahnya usia atau umur seseorang itu, orang itu akan semakin bisa mengontrol emosinya. Selanjutnya, kondisi fisik anak dan taraf kemampuan intelektual serta kondisi lingkungan. Nah, jadi semakin tinggi intelektual seseorang itu, atau di sini kita fokus pada anak, dia akan itu lebih mampu untuk mengontrol emosinya. Selanjutnya keberhasilan emosi yang memenuhi kebutuhan anak. Selanjutnya kelompok anak mempengaruhi ekspresi emosi. Jadi lingkungan bermain itu juga mempengaruhi emosi yang ada pada anak tersebut. Apabila anak-anak itu suka bergaul sama anak-anak yang mohon maaf sering berkata kasar, sering berkata jorok, misalnya anak itu juga akan ikut-ikutan berkata kasar dan berkata jorok. Akan tetapi apabila anak itu suka bermain atau bergaul dengan anak-anak yang baik, misalnya yang suka ngaji, suka belajar, misalnya anak itu juga akan memiliki emosi seperti tersebut, suka ngaji, suka belajar, suka membantu orang tua dan sebagainya. Selanjutnya cara mendidik anak turut menentukan perkembangan emosi. Nah, cara mendidik anak ini juga menjadi penentu atas berkembangnya emosi pada anak tersebut. Nah, di sini yang paling berpengaruh pada mendidik anak selain guru itu adalah orang tua. Karena orang tua itu adalah orang yang paling sering bersama dengan anak selain berada di sekolahan. Selanjutnya itu adalah kematangan yang disebabkan perkembangan intelektual mengakibatkan anak lebih memahami berbagai hal sehingga anak lebih reaktif terhadap rangsangan. Yang terakhir dari faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi ini adalah pengalaman belajar anak. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Selanjutnya adalah perkembangan moral yang akan dijelaskan langsung oleh Mas Edi Saputra. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mas Habisi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan moral. Sebelum kita membahas lebih jauh dan dalam tentang moral, kita harus memahami definisi terlebih dahulu. Di sini disebutkan atau dicantumkan. Yang pertama yaitu moral. Untuk moral itu berasal dari kata Latin yaitu mos, atau bisa disebut moris. Berarti adat istiadat. Artinya moral itu adalah adat istiadat. Atau nilai-nilai juga bisa disebut kebiasaan atau tata cara kehidupan, tugas penting yang harus dikuasai remaja, yaitu mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok daripadanya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus bimbang. Jadi untuk masalah moral tersendiri ini, ketika kita bermuasyarah atau bermasyarakat atau bersosial kepada masyarakat sekitar kita, kita itu harus sesuai harapan masyarakat sekitar kita atau harapan sosial mereka. Kalau kita mempunyai adat istiadat yang seperti di Jawa ini, kita harus menjunjung tinggi dermawan, ramah dan lain sebagainya. Itu kita harus sesuai dengan mereka. Apalagi kita remaja. Identiknya remaja itu harus mempunyai moral. Bagaimana kita mempunyai moral sebagai penggerak? Karena identiknya seorang remaja itu adalah jiwa penggerak atau mempunyai jiwa semangat yang sangat tinggi. Untuk yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik. Yang pertama, ada faktor tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Nah, ini perlu kita ketahui dan kita pahami bahwasanya faktor hubungan harmonisasi antara anak dan orang tua itu harus perlu dijaga, karena moral anak ini akan mengikuti
moralnya orang tua. Kalau moral orang tuanya itu baik, bagus, itu akan ditiru oleh anak. Dan sebaliknya, kalau moral yang buruk-buruk, anak juga akan meniru. Karena anak itu punya identik atau ciri dia itu meniru gitu. Jadi hubungan harmonisasi ini harus dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau udah baik, kita berikan edukasi moral yang baik kepada anak seperti itu. Yang kedua, ada faktor lingkungan memegang peranan penting. Untuk faktor lingkungan juga berpengaruh sekali bagi anak, karena anak itu nggak bisa jauh-jauh dari lingkungan masyarakatnya atau sosialnya. Nah, moral ini juga sangat berpengaruh. Moral lingkungan ini juga berpengaruh juga kepada anak. Jadi, kalau kita harus memantau anak dimanapun dia berada, jangan sampai salah pergaulan seperti itu. Kemudian ada faktor yang memengaruhi perkembangan moral anak adalah tingkat penalaran. Jadi, nalar anak itu harus diluruskan. Nah, ini adalah salah satu tugas dari orang tua, yaitu meluruskan nalarnya anak. Bagaimana bisa membedakan ini adalah moral yang baik dan buruk seperti itu. Kemudian ada faktor interaksi sosial dalam memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Nah, ini juga sangat berpengaruh sekali bagi anak juga. Karena tadi anak itu mempunyai identik atau ciri khas dia itu sangat lihai, sangat mahir sekali meniru. Maka kita itu harus hati-hati ketika bersama anak kecil. Kita harus memberikan edukasi yang baik sepenuhnya kepada anak seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu proses pembentukan perilaku moral dan sikap anak. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Pertama, ada imitasi atau peniruan sikap, cara pandang, serta tingkah laku orang lain. Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi, bahwasanya anak itu sangat lihai atau mahir meniru. Jadi, kita harus hati-hati kepada anak ketika kita bersama anak gitu. Kemudian ada internalisasi, artinya suatu proses yang merasuk pada diri seseorang karena pengaruh sosial yang paling mendalam dan paling langgeng dalam kehidupan orang tersebut. Nah, yang dia khawatirkan itu ketika ada proses yang masuk pada diri seseorang, kemudian pengaruh sosial ini mempengaruhi seseorang, karena sosial ini berperan penting bagi siapapun sih, gak hanya anak, tapi yang paling berbahaya itu anak. Anak ini kumpulnya dengan siapa, maka perilakunya juga seperti itu. Terus kemudian ada introvert dan extrovert. Kalau introvert itu kalau introvert itu adalah kecenderungan seseorang untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Artinya kalau introvert itu suka menyendiri. Kalau extrovert dia itu suka bersosial, suka bergaul gitu. Kemudian ada kemandirian atau kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, jenis atau sikap ini itu kadang juga dimiliki oleh beberapa anak. Dia itu suka sendiri, artinya dia mampu menyelesaikan urusan atau masalah-masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu ada seperti itu. Tapi juga ada ketergantungan, yaitu perilaku anak yang bersifat kekanak-kanakan. Perilaku anak yang bersifat kekanak-kanakan. Jadi itu walaupun dia kadang itu usianya udah dewasa atau gede, tapi perilakunya itu masih kanak-kanak, masih terbawa umur kemarin, umur anak kanak-kanak gitu. Jadi itu kan perlu direlai, perlu diredam gitu. Kemudian ada bakat. Nah, untuk bakat itu adalah merupakan potensi dalam diri seseorang yang dengan adanya rangsangan tentu memungkinkan orang tersebut dapat mencapai kecakapan. Jadi bakat itu ada di dalam diri sendiri, atau ada rangsangan dari luar kemudian diasah sedikit aja itu bisa menjadi bagus. Misalnya ada si Habisi ini suka menggambar. Nah, dalam teknologi industri 4.0 ini ada teknologi komputer. Nah, di dalam komputer ada sistem edit. Nah, Mas Habisi bisa mengembangkan skill mengeditnya itu atau menggambarnya di teknologi ini atau di komputer seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya bisa disampaikan oleh Mas Rozi. Silakan Mas Rozi. Oke, untuk selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari saya
simulasi kami adalah emosi sebagai perasaan bergejolak di dalam individu disertai dengan perubahan fisiologis. Misalnya yaitu misalnya tadi yang sudah dicontohkan oleh saudara Fizi. Mungkin itu kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.